Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikram Mananata, NIM 19.18064. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari UK data minggu saya. Langsung saja nomor 1A. 3 klaster berpusat setelah putaran pertama eksekusi. 3 klaster adalah A1, B1, dan C1. Jadi kita hitung jarak Euclidean antara setiap titik dari ketiga klaster. Lalu kita lakukan iterasi pertama yang menghasilkan data seperti pada tabel. Dan dapat kita tentukan ketiga klaster dengan titik klaster adalah klaster 1 sama dengan A1 2,10, klaster 2 A3 8,4, B1 5,8, B2 7,5, B3 6,4, C2 4,9, klaster 3 sama dengan A2 2,5, C1 4,9. Selanjutnya kita hitung pusat sentroid setelah putaran pertama yang menghasilkan sentroid 1 sama dengan 2,10. Sentroid 2 kita jumlahkan semuanya jadi menghasilkan 6,6. Sentroid 3 sama dengan 15,3,5. 1B, 3 klaster terakhir. Lalu kita lakukan iterasi kedua yang menghasilkan data seperti pada tabel dan dapat kita tentukan ketiga klaster terakhir adalah klaster 1 sama dengan A1, D2, B1. Klaster 2 A3, B2, B3. Klaster 3 A2, C1. Selanjutnya nomor 3 diberikan data transaksi belanja dari supermarket berikut. Tentukan aturan asosiasi terkuat dengan algoritma a priori jika min supportnya sama dengan 60% dan min confidence sama dengan 80%. Langkah pertama yaitu kita misalkan K sama dengan 1. Lalu kita buat tabel yang berisi jumlah dukungan dari setiap item yang ada dalam himpunan data yang kita sebut C1. Berikut tabelnya, yaitu terdiri dari item set dan sub count. Contohnya L1 sama dengan 6, L2 sama dengan 7, L3 6, L4 2, L5 2. Lalu kita bandingkan dukungan item set kandidat dengan jumlah dukungan minimum. Lalu menghasilkan item set L1 6, L2 7, L3 6, L4 2, L5 2. Jika jumlah dukungan item set kandidat dengan jumlah dukungan minimum berbeda, misalkan jumlah dukungan item setnya itu kurang dari jumlah dukungan minimum, jadi kita hapus saja. Lalu langkah kedua, kita misalkan K sama dengan 2. Lalu kita buat set kandidat C2 dengan L1. Lalu kita temukan jumlah dukungan dari item set dengan mencari di dataset. Seperti ini, item set, support count, L1, L2, 4, L1, L3, 4, L1, L4, 1, L1, L5, 2, dan seterusnya. Lalu kita bandingkan jumlah dukungan kandidat C2 dengan jumlah dukungan minimum yang menghasilkan L1, L2, 4, L1, L3, 4, L1, L5, 2. Nah, jadi jika jumlah dukungan kandidat C2 dengan jumlah tidak sesuai dengan jumlah dukungan minimum,
Jadi harus kita hapus seperti L1 L4 subkonnya 1, jadi tidak memenuhi syarat, jadi kita hapus. Lalu langkah ketiga, kita buat set kandidat C3-nya menggunakan L2. Lalu menghasilkan item set L1, L2, L3 sama dengan 2, L1, L2, L5, 2. Jadi cuma 2 item set. Lalu kita bandingkan jumlah dukungan kandidat C3 dengan jumlah minimumnya, jadi menghasilkan L1, L2, L3 subkonnya 2, item set L1, L2, L5 subkonnya 2. Lalu langkah keempat, kita buat set kandidat C4 menggunakan L3. Akan tetapi kami berhenti di sini karena tidak ada item set yang sering ditemukan lebih lanjut. Selanjutnya nomor 4, tentukan atribut kelasnya, lalu dengan menggunakan algoritma C4, C5. Nah, yang ditanya di sini kita disuruh menggambarkan pohon keputusan dan tuliskan dalam bentuk aturan pengetahuan yang diperoleh. Lalu di sini saya langsung menggambarkan pohon keputusannya seperti ini. Jika income-nya high, kemudian yes. Jika income medium dan studentnya no, dan X-nya kurang dari sama dengan 30, maka yes. Kemudian yes. Jika income medium dan studentnya no, dan X-nya 30-40, maka yes. Then yes. Income medium and student dan no, dan X lebih besar dari 40, kemudian no. Jika income medium dan student, kemudian yes. Jika income low dan credit rating fair, kemudian yes. Jika income low dan credit rating excellent, kemudian no. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.